Bang Effendi Ghazali, langsung dilanjutkan Bang Effendi. Anda menyatakan bahwa penyelundup itu ya memang kita kurangi, kita hilangkan dengan munculnya permen. Enggak, pelan-pelan dilanjutkan bahwa 10,08 triliun setiap tahun. Muncul pertanyaan, selama ini kemana saja, berapa? Terima kasih tadi Bonyamin menyatakan dia teriak-teriak. Menteri yang lama berapa kali berteriak, berapa kali mengadakan konferensi pers misalnya soal penyelundupan yang 10,08 triliun dalam 1 tahun ini. Nah, itu satu. Yang kedua, enggak, tenang dulu. Saya mau mengatakan mereka inilah yang sudah melakukan penyelundupan sampai 10,08 triliun bekerja sama dengan. Selama ini bagaimana itu bisa jalan penyelundupan? Karena kerjasama dengan orang-orang kuat sesuai dengan topik acara ini, mungkin dengan elit-elit tertentu sampai penyelundupan itu bisa terjadi, sehingga Vietnam tetap mendapat 360 juta benih lobster setiap tahun. Nah itu oleh kami penasihat ahli pada waktu menyusun itu ingin dilawan, antara lain harus ada 2 kali melakukan budidaya dulu, kemudian tidak boleh di bawah 700 gram. Nah pada waktu sudah jadi, menterinya terkejut. Kenapa berubah dari draft yang kami lakukan? Dan terjadilah kemudian monopoli yang terus kami diskusikan. Kami kan nggak lapor ke Susan atau Bonyamin. Kami diskusi dengan Khalid Muhammad, di dalam ada Riza, ada Manik, dengan Bea Cukai, dengan teman-teman ICW. Tapi kami memberikan laporan terus dan terus mengingatkan. Oke, silakan Mbak Susan. Iya, itu kan kami dengan Khalid Muhammad terus ke nelayan, Bu Nimi terus juga Sultan ke nelayan. Permen yang mengatakan bahwa harus 2 kali baru kemudian izin atau kuotanya boleh melakukan impor, nyatanya itu tidak terjadi. Banyak perusahaan-perusahaan baru yang dia baru berdiri, yang dulunya juga perusahaan mutiara, baru kemudian bisa melakukan ekspor. Ini kemana mekanisme kontrolnya? Kalau good regulation, yes. Saya berterima kasih buat para senior untuk melakukan itu, tapi kemudian ini tanggung jawab bersama untuk ngurusin tata kelola kelautan dan perikanan. Kalau kemudian mau ditarik penyelundupannya bukan aktor itu, tapi kemudian di dalam tubuh KKP, apa bedanya? Siapa yang dirugikan? Ya kita semua ya, nelayan yang kemudian tidak masuk di dalam ruangan seperti itu gitu. Misalnya ini yang menjadi pertanyaan. Kemudian jangan dijadikan narasi bahwa baik, ini pertanyaan banyak sekali untuk Bang Egy, dijawab usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Saya yang ke Mas Bonyamin, tadi ada seperti yang ingin dikomentari. Seperti apa sebetulnya yang ingin dikomentari ini? Iya, tentang PNBP, pendapatan negara bukan pajak dalam kegiatan ekspor ini kan belum ada. Dan bahkan pernah ditahan oleh Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, itu kemudian minta dilepas. Itu jadi negara tidak dapat apa-apa dari proses ini. Harusnya itu kan ada PNBP. Jadi ada kelupaan atau bagaimana, tidak ada peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan menyatakan ini adalah PNBP sekian per kilonya misalnya begitu. Apapun itu harus dikenakan PNBP. Bagaimana boleh ekspor PNBP ini malah dilewatkan begitu sampai sekarang gitu. Bang Egy, langsung komentari. Ya, kedua gini, kan nelayan juga begitu. Saya datang ke Nias, itu datanglah ke Nias sana, saya pernah ke sana, ada ombak yang 10 meter. Itu saya melihat nelayannya juga tidak meningkat dari proses ekspor ini, tetap harganya murah meriah di sana gitu. Baik, poin itu langsung ditanggapi Bang Egy. Iya, saya juga ke nelayan-nelayan, tapi begini, karena mungkin waktu kita pendek, nanti kalau nggak selesai, mohon diadakan diskusi atau debat untuk pendidikan politik atau pendidikan publik ya. Jadi Susan ada, Bonyamin ada, Bu Susi ada, saya juga masih ikut. ada, Bang. Masih lumayan ada, Bang. Saya jawab. jawab. Masih lumayan. Siap. Nah, sekarang saya mulai jawab soal PNBP itu. Benar, pada waktu ekspor yang pertama. Loh, saya lagi ngomong nih, Susan, pelan-pelan. Pada waktu PNBP itu untuk yang pertama memang betul ada hal yang seperti itu. Lalu kita langsung diskusi dengan Pak Syarif Hidayat di Bea Cukai. Lalu kita nih dari penasihat ahli diskusi. Nah, kemudian katanya ada perbaikan dan ini sedang kita cari terus. Bonyamin katanya sudah ada PNBP itu sampai 51 miliar. Nanti tolong dicek lagi. Ya, jadi itu sudah diperbaiki. Yang pertama Bonyamin betul sekali bahwa itu dilakukan tanpa PNBP sehingga pernah ditahan, dan itu kami diskusi, kita bertanya dengan Pak Syarif Hidayat di Bea Cukai. Nah tadi soal yang kedua, saya mau melanjutkan bahwa kenapa saya bukan sekedar menarik-narik ke belakang, orang-orangnya, para pelakunya, saya rasa yang mencoba mengatur-ngatur tentang monopoli ini masih orang-orang yang lama ditambah dengan pemain-pemain baru yang pada waktu itu sudah sejak dari
Nah, saya nggak tahu karena kami tidak punya proses atau akses ke komite lobster ini. Tetapi dari jumlah angkanya yang 10,08 triliun menurut riset saya di Vietnam, ini pasti dalam penyelundupannya melibatkan banyak orang-orang penting, orang-orang hebat, ditambah dengan mereka masuk kembali dalam tata monopoli, baik izin maupun harus masuk anggota asosiasi, kemudian harus 1.800 tadi angkanya Pak Bonyamin, sebelumnya adalah 2.300 gitu. Itu terus kami diskusikan dan kami sampaikan dalam forum-forum di dalam. Kalau kami dianggap gagal oleh Susan, ya gagal, nggak apa-apa. Habis ini kami nggak boleh lagi lah jadi penasihat ahli dimanapun. Setuju, siap, orang gagal harus mengaku gagal misalnya. Hanya karena kami tidak punya akses. Kami tidak punya akses, gitu ya. Susan. Kami nggak punya akses kemudian narasi yang mau dibicarakan, mau mengganti aktor lama, gitu ya. Ini kan hanya mereplacing dengan aktor baru. Yang mau diganti itu bukan aktor lamanya, Susan. Ini tertangkap. Draft peraturannya itu diganti. Coba lihat draft peraturannya. 2016. Terus gini gitu. yang pertanyaan saya tadi, sudah baca nelayan, juga itu gitu. Jadi tolong cek nelayan. Cek tolong nelayan yang itu mana desa sebenarnya Lagundri, Desa Lagundri, Maniopolo, Niat Selatan. Saya pernah ke sana itu. Tolong cek apakah mereka mendapatkan suatu value nilai tambah. Jadi nelayan saya harus cepat-cepat jawab. Juga, begini. Sebetulnya pada waktu itu adalah namanya Badan KP2, Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik. Tapi 4 bulan ini saya cuti, sesudah ada itu unggahan nama-nama wartawan dengan biaya perjalanan, yang saya nggak tahu siapa yang mengunggah gitu. Saya tidak mau meneruskan Badan Konsultasi Publik ini sebelum jelas siapa yang unggah. Saya bawa kasus itu ke Dewan Pers, dan saya bilang ke Wahyu Murdani, wartawan-wartawan senior, kemudian Ilham Bintang, Arifin Asidat, bahwa saya cuti dari KP2 ini selama 4 bulan. Nah, pada waktu itu kami mendengarkan wartawan sampai jam 21 malam, turun juga ke lapangan, Bu Nimi, dan kemudian banyak lagi teman-teman itu terus mendengarkan nelayan. Memang sekali lagi KP2 ini selama 4 bulan agak berhenti. Lagi-lagi karena ada kasus pada waktu itu, unggahan wartawan berjalan biayanya berapa. Iya, yang saya bilang, saya siap diaudit forensik. Jawabannya Bang Effendi, jangan melebar itu. Pertanyaannya, enggak, jawabannya adalah, jawabannya ada fungsi KP2 yang belum berjalan. Tetapi kami terus mendengarkan nelayan. Khalid Muhammad itu terus-menerus mengirimkan kepada kami semua protes-protes nelayan yang kami teruskan, baik kepada Pak Menteri, kemudian kepada para dirjen, maupun di dalam kami penasihat ahli. Tapi sekali lagi, kami tidak punya akses atau kontrol di dalam sistem komite lobster ini. Nah, itu yang harus dikejar. Menarik, ya, artinya ada tumpang tindih wewenang yang kemudian dibiarkan untuk kemudian melanggengkan gitu loh. Ini yang menjadi pertanyaan, lah terus kawan-kawan ini ngapain di sana gitu loh. Kalau kemudian yang menentukan kuota itu adalah Stafsus, yang membuat rekomendasi kebijakan adalah orang lain, saya mengapresiasi Abang bekerja. Abang saya percaya bahwa Abang bekerja dengan luar biasa, tapi juga artinya di sini ada gap yang menjadi celah sebenarnya. Siapa yang mengeluarkan apa, siapa yang menjalankan, siapa yang monitoring, yang maha kuasa, kan nggak gitu juga gitu loh. Iya benar. Dan betul ya. Dan saya juga terima kasih kepada Susan. Ini ke depan, saya juga terima kasih. Sabar. Ini adalah proyeksi. Gini Bang, ini adalah apa namanya, ini bukan soal menuduh siapa-siapa, tapi harusnya ini menjadi titik balik gitu ya. Kalau kemudian memang benar-benar mau mengurus nelayan, datanglah ke kampung-kampung yang memang benar-benar nelayan gitu loh. Karena bukan berarti nama-nama yang tadi Abang dulu sebut, kami datang, saya dulu datang gitu loh. Ada kawan-kawan di LPSDN di Lombok yang saya juga datang ke sana, dan juga dia mengatakan bahwa sudah bertemu dengan menteri gitu, dan sudah mengatakan bahwa rekomendasinya bukan kami juga datang, ekspor Susan, lobster. Sebelum 4 bulan yang lalu saya juga datang ke nelayan-nelayan, Susan. Bukan soal apa, tapi ekspor benih lobsternya. Kenapa sih kita yang babynya ini yang dipertanyakan? Oke, kalau memang dia orientasinya untuk mendapatkan pendapatan, sependapat dalam hal ini, Susan, bahwa harus ada budidaya dulu 2 kali 6 bulan baru itu bisa ekspor. Tidak ada budidaya. Justru itu. Karena itu kami menggugat, kami memberikan catatan-catatan. Dan tidak boleh, Bang Effendi silakan Bu Nyamin ngomong.
gini loh, Bang Effendi tidak boleh mengeluh. Baik, Bapak secara bergiliran, Bang Ege, Mbak Susan dan juga Bang Boyamin. Bang Boyamin, singkat saja. Jadi menurut Anda siapa dalangnya? Sekarang sudah ada 7 orang tersangka. Bagaimana ke depannya? Langkah apa yang harus diambil untuk membongkar ini sampai ke akar? Iya, sederhana. KPK itu sudah punya datanya kok. Ini uang mengalir kemana, siapa yang dapat keuntungan segala macam. Yang jelas Boyamin tidak ada, gitu aja. Jadi gampang dikenakan apakah mungkin pencucian benar uang ada, juga. Bang Boyamin, tadi disampaikan oleh Bang Effendi, ini ada pemain lama kemudian masuk pemain baru. Apakah Bang Boyamin juga mencium indikasi-indikasi itu meskipun KPK sudah mengantongi namanya? Jadi penyelundup lama pun bermain juga yang sekarang, gitu loh. Yang jelas dikenakan TPPU aja nanti siapa yang diuntungkan ini nanti akan jauh ke akar-akarnya. Pencucian uang pasti itu akan mengalir kemana-mana. Gampang kok itu, KPK tidak mau kemana gitu. Kalau sepanjang dikenakan pencucian uang nanti bisa kemana-mana. Itu aja gampang. Makasih. Baik, terima kasih banyak Bang Boyamin, Bang Effendi Ghazali dan juga Mbak Susan Herawati dari Kiara. Terima kasih sudah bergabung di Kabar Petang. Tapi nanti kalau Gimana? nanti dilanjutkan ya diskusinya ya. Kesempatan yang berbeda kita bahas lagi. Ada Susan, ada Bunyamin, ada Bu Susi gitu. Kita Untuk bahas pendidikan secara publik. komprehensif. Nanti ya, Bang, ya. 10,08 triliun. Ya, 10,08 triliun kerugian negara. Boleh, Benar Bunyamin. silakan. Ayo kita bongkar semua. Baik, terima kasih. Penasihat ahli Baik. juga siap Terima diperiksa kok. kasih Penasihat semua. ahli juga siap diperiksa. Terima kasih. Selamat sore. Dan pemirsa, usai jeda berikut kami akan kembali dengan informasi 2 artis sinetron diamankan polisi karena terlibat kasus prostitusi online. Selengkapnya sesaat lagi.